Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serami Topik. Dan tentunya hari ini telah hadir bersama saya untuk membahas isu-isu yang menarik dalam Serami Indonesia, Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serami Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore Nana. Baik Bung Yarmen dan juga saudara, kemarin kita juga mengangkat mengenai isu politik, mengenai Mualim yang menggandeng T.A. Khalid. Lantas mengapa hari ini kita juga masih mengangkat mengenai hal ini, Bung? Ya, ini kategorinya adalah kategori dari berita running news, berita yang terus berlangsung, berjalan atau berlari. Kemarin waktu rapat pagi kita sudah rencanakan memang ini harus kita follow up, karena sebelumnya Muzakir Manap dalam konferensi pers atau dalam komunikasi politik dia sebelumnya mengklaim bahwa seluruh partai nasional yang memiliki kursi di DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kecuali Golkar, itu mendukung dia, kata dia. Itu kan klaim sepihak gitu kan. Tapi Golkar, dia tahu sendiri bahwa Golkar tidak mendukung karena Golkar mengusung jago sendiri, dalam hal ini Teguh M. Nurlif gitu, yang targetnya juga ingin menjadi gubernur. Atas dasar itu Mualim Muzakir Manap, yang kita sebut juga nama populernya Mualim, menyatakan bahwa hanya Golkar pengecualiannya. Tapi kemarin kita uji ternyata masih sangat minim partai nasional yang mendukung paket ini gitu. Kecuali Gerindra sendiri, karena memang T.A. Khalid adalah ketua DPW Gerindra Aceh. Yang kedua adalah PKS yang sebelumnya menyatakan mendukung paket Mualim sebagai kandidat gubernur. Terus kemudian ada satu lagi PKS, di luar PKS itu adalah PKB. Jadi hanya ada 4 sebetulnya yang mendukung paket ini. Bukan atas dasar itu, tapi atas dasar wartawan berhak menguji klaim-klaim orang, dan kita tanyainlah kepada para pimpinan partai. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Ketua DPW Nasdem Aceh, Saudara Jenny Jalil, ya kata dia kita tidak mendukung paket ini gitu. Di satu sisi dia menghargai atau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mualim, merealisasi janjinya bahwa wakilnya itu adalah orang Parnas, dan betul Parnas itu adalah orang Gerindra. Tapi menurut penilaian Jenny Jalil, tokoh yang dipilih Mualim itu orang biasa-biasa saja gitu. Dalam bayangan dia mungkin ada tokoh lain di luar diri T.A. Khalid yang lebih hebat, tapi ternyata tidak dipilih oleh Mualim gitu. Baik, tapi seberapa bergengsinya pasangan Mualim dan juga T.A. Khalid bersama T.A. Khalid? Seberapa bergengsinya untuk Parnas di pilkada nanti di tahun 2017? Ya, kalau kita lihat bahwa sosok T.A. Khalid sendiri, kalau kita lihat track record politiknya, rekam jejak politiknya, pertama kali dia memang sukses di Loksmawe, sehingga bisa menjadi ketua DPRK Loksmawe ketika itu. Tapi kemudian ada catatan ketika dia mau maju menjadi anggota DPR RI dari Gerindra, dan kemudian Gerindra didukung habis-habisan oleh Partai Aceh, tapi ternyata T.A. Khalid ini tidak terpilih gitu. Dan terpilih malah politisi lain dari Partai Gerindra. Jadi artinya T.A. Khalid diuji elektabilitasnya untuk tingkat nasional itu tidak terlalu menjanjikan, kecuali untuk tingkat lokal seperti kota Loksmawe. Nah, terlepas dari itu, Prabowo sudah memilih dia sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gerindra di Aceh. Bargainingnya menjadi tinggi sebetulnya, tapi ketika kemarin kita lihat pemilihan presiden, di mana Gerindra berkoalisi dengan Partai Aceh dan mempertegas posisi untuk mendukung Prabowo, ternyata koalisi ini juga kalah gitu. Yang terpilih justru koalisi Pak Jokowi dan partai-partai underbow-nya atau orang-orang relawan yang ada di Aceh. Jadi sebetulnya sosok T.A. Khalid sekali sukses untuk ukuran kota Loksmawe, sekali gagal untuk ukuran nasional, dan sekali lagi juga gagal ketika mengusung Pilpres gitu. Nah, sosok inilah yang kemudian dipasangkan dengan Mualim yang sebetulnya memiliki elektabilitas tinggi, yang dulu mungkin dalam paket 5 tahun yang lalu ketika dia
duet dengan Zaini Abdullah dalam paket Zikir, dia harus diakui sebagai vote-getter, pencari atau pengumpul suara dalam paket itu. Tapi kan seperti kita tahu, hanya kurang lebih 2 tahun masa kepemimpinan mereka retak, dan kemudian di ujung-ujung ini mereka sudah nyatakan maju sendiri-sendiri. Mu'alim maju dengan menggandeng Tea Khalid, sedangkan Zaini maju sampai hari ini masih dirahasiakan siapa wakilnya, meskipun sebagian orang udah hampir bisa menebak wakil yang akan dia pilih itu adalah Pak Nasruddin dari Aceh Tengah. Tapi sebelum itu dideklarasikan, kita nggak boleh mendahului gitu. Baik Bu Herman, tapi terkait dengan PA sendiri, Mu'alim dari partai PA yang bisa sebenarnya mengusung dari partainya sendiri untuk wakil gubernur dan juga calon wakilnya seperti itu. Lantas mengapa kemudian memilih dari Parnas, dan bagaimana kemudian reaksi dari tubuh PA sendiri? Apakah tidak kemudian meminta agar wakil adalah dari tubuh kita sendiri, dari PA seperti itu? Sebetulnya dalam pertarungan politik internal di Partai Aceh, ada beberapa orang yang ingin mendampingi Mu'alim. Kita sebut sajalah Abu Rajak. Abu Rajak itu adalah wakil atau orang kedua di Partai Aceh. Namanya Kamarudin, Kamarudin. Nah, beliau ini dari pantauan kita punya minat untuk duduk, tetapi kemudian karena sifatnya ini kanibal itu artinya kalaupun mereka maju akan memakan suara sendiri dari dalam dan tidak akan mendapat sumbangan apapun dari luar. Oleh karenanya diperluaslah lingkar pengaruh dengan cara merangkul Partai Nasional. Bagaimanapun dengan track record Gerindra punya 3 atau sampai 4 orang wakil di DPRA menunjukkan bahwa Gerindra itu juga punya pendukung, ya kan? Kemarin juga ketika Prabowo meskipun tidak setinggi perolehan suara Jokowi, tetapi kemudian mereka juga punya suara yang lumayan banyak. Itu menandakan bahwa Gerindra punya basis pendukung di Aceh. Atas dasar itulah kemudian Mu'alim melihat ketimbang kita ini masalahnya bukan sekedar mengusung. Kalau mengusung tadi bisa memang kan, tapi kemudian setelah mengusung, yang capek kerja itu pasti Partai Aceh sendiri. Kalau bermitra seperti ini kan sebagian beban untuk perolehan suara atau mencari suara itu tidak tertumpu ke pundaknya Partai Aceh sendiri, tapi juga Gerindra juga. Dan apalagi kalau koalisi partai, dalam hal ini ada P3 di sana, ada PKB di sana, terus satu lagi PKS, pasti 3 ini juga akan membantu memenangkan paket Mu'alim. Kelak nanti ketika Mu'alim jadi gubernur, mereka mungkin bisa bagi-bagi jatah untuk menentukan siapa yang mengisi kabinet di pemerintahan Aceh, dalam ini kepala dinas atau kepala badan gitu. Jadi itu dia, lebih bagus sebetulnya memang bermitra dengan orang luar ketimbang internal sendiri gitu. Karena kalau internal sendiri sukses dalam pengusungan, tetapi belum tentu sukses dalam penggalangan suara gitu ya. Baik, terkait dengan Mu'alim, yang masih mengenai Mu'alim yang memilih Tea Khalid sebagai wakilnya, bagaimana komentar dari bakal calon gubernur lainnya terkait dengan hal ini? Misalnya Pak Irwandi. Irwandi tanpa ditanyai langsung ngetik di Facebooknya, dan kita baca dari wall Facebooknya menyatakan bahwa dia ucapkan selamat tahniah kepada Mu'alim dan Tea Khalid. Menurut dia pasangan ini pasangan yang cocok dan memiliki campuran chemistry yang mantap gitu, karena memiliki sama-sama unsur kesamaan. Ada unsur kesamaan dari kedua ini. Apa unsurnya itu Pak Irwandi juga tidak merinci gitu. Ya, terus kemudian ada juga lagi netizen yang kemudian mengomentari seperti ini. Sepertinya sengaja dipilih betul momentum pengumuman paket ini pada hari pada 1 Juni kemarin, Rabu. Tujuannya tak lain untuk bersamaan dengan kedatangan Jokowi. Ketika Jokowi kemarin baca koran dan dia ada nginap di sini, dia pasti tahu, oh berarti memang nampak betul bahwa sampai saat ini pun yang namanya Wakil Gubernur Aceh Muzakir atau Mu'alim masih tetap merupakan orang Prabowo gitu kan. Buktinya yang diambil sebagai calon dia berasal dari kubu Gerindra gitu, ya kan. Mungkin itu makna pesan politis yang tidak nampak, tetapi momentumnya itu bisa dikaitkan dengan itu. Saya pikir ada benarnya juga. Kalau seandainya misalnya, tapi kemarin kita dapat kabar bahwa ketika Pak Gubernur bertemu Jokowi di Hermes, tempat dia nginap, pagi kemarin, Jokowi sempat bertanya kepada Pak Gubernur, apa benar-benar Pak Gubernur maju
ya saya benar-benar maju katanya. Oke. Ya, tapi belum sempat dinyatakan bahwa saya minta dukungan dari Bapak Presiden, tidak perlu mungkin ya. Tapi itu sudah nampak betul keinginan Pak Jaini di satu sisi bahwa dia akan maju dan berpisah dengan Mualim, masing-masing cari jalur sendiri dan pendukung sendiri. Baik Bu Yaman, fokus liputan kita ke depannya seperti apa? Kita masih harus menunggu terutama hasil survei. Malam kemarin itu kan begitu Mualim mengumumkan wakilnya, ya, terus kemudian Demokrat juga mengumumkan hasil surveinya yang 1-2 hari sebelumnya diendapkan gitu. Yeah. Pemenangnya itu adalah Irwandi. Ada satu partai lain yang juga sudah melakukan survei, tetapi hasilnya belum mereka umumkan. Meskipun sebagian orang sudah tahu bocoran Pak Irwandi juga yang merupakan orang nomor 1 memperoleh dukungan daripada responden gitu kan. Yeah. Nah, Pak Irwandi tetap masih akan menunggu hasil survei itu sehingga dia bisa menentukan sikap apakah dia maju dari jalur independen atau maju dari jalur partai. Tapi sesungguhnya Irwandi adalah orang yang paling siap karena dari awal dia akan maju dari jalur independen dan dia pernah menang kan dari jalur itu ketika berduet dengan Muhammad Najar 5 tahun yang lalu. Nah, tapi kali ini di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang yang membuka kesempatan untuk survei dan dia ikut dalam mendaftar supaya disurvei juga dalam konvensi itu, ternyata di 2 partai dia menang gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa dalam waktu yang dekat kita akan melihat Irwandi akan menentukan sikapnya maju lewat partai atau tidak. Tinggal 3 atau 4 calon lagi. Kalau Jaini dengan Jakaria Saman itu nggak perlu dipersoalkan lagi karena memang mereka udah jelas melalui jalur independen. Yeah. Yang akan jadi persoalan itu adalah TM Nurlip dengan Tarmizi Karim. Tarmizi Karim kalau memang nggak mendapat dukungan dari partai dia akan keluar dari gelanggang ini gitu. Tinggallah satu TM Nurlip. Gitu. Baik Bu Yaman, kita masih menantikan terus update dari informasi mengenai hal ini. Terima kasih Bu Yaman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.